Assalamualaikum, Iseka Pertaka, salam awas. Sahabat Bawaslu, kita kembali lagi dalam podcast Adopsi, ada obrolan seputar demokrasi. Bersama saya Siti Khadijah selaku host. Nah, sahabat Bawaslu, pada episode kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Ada dua orang yang sudah hadir bersama kita di sini. Mereka ini adalah peserta SKPP daring yang berasal dari Kabupaten Penajam Pasir Utara. Langsung saja saya perkenalkan. Yang pertama ada Mas Syahrul Ramadan dari Penajam. Beliau saat ini statusnya sebagai mahasiswa ya Mas ya? Iya, Mbak. Terima kasih sudah datang di podcast Adopsi. Iya, Bagaimana kabarnya Mas Syahrul? alhamdulillah baik. Baik ya. Nah, yang berikutnya ini ada Mas Muhammad Iswan. Beliau dari Penajam juga dan saat ini statusnya sudah bekerja. Selamat datang Mas Iswan. Selamat datang. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah, Mbak. Baik. Jadi begini sahabat Bawaslu, dalam podcast kali ini kita akan sharing pengalaman tentang SKPP atau Sekolah Kader Pengawas Partisipatif bersama dua teman-teman kita yang sudah hadir di sini. Jadi teman-teman di sini sudah menerima sertifikat peserta yang menyatakan bahwa sudah lulus, artinya sudah selesai mengikuti rangkaian SKPP daring ya. Iya, Mbak. Betul sekali. Nah, sebelum kita masuk nih, saya pengen tanya dulu nih sama Masnya, sebelum join di program SKPP daring udah saling kenal satu sama lain? Belum. Belum ya? Belum kenal ya. Oh, belum kenal. Jadi malah kenalnya sudah di sini ya. Iya. Jadi dapat teman baru luar biasa. Saya pikir mungkin saling kenal terus kayak saling ajak-ajakan gitu. Ngajakin biar sama-sama join. Nah, jadi sahabat Bawaslu, kita nih pengen nyari tahu, pengen dengar dari teman-teman peserta SKPP ini, alumni SKPP lebih tepatnya ya. Sebenarnya apa sih yang dibayangkan saat pertama kali mendapat informasi bahwa Bawaslu Republik Indonesia itu mengundang masyarakat, entah itu mahasiswa atau masyarakat secara umum untuk terlibat dalam program pengawasan partisipatif. Saya mau dengar dulu dong dari Mas Syahrul, boleh? Ya, awalnya itu mendapatkan info bahwa ada sekolah kader pengawasan ini ya. Teman saya ini nge-share di grup. Bilangnya ini ada apa namanya? Sekolah partisipatif dari Bawaslu RI. Jadi disuruh ikut terus itu. Daftar. Tahu-tahunya kan pas daftar kalinya diterima. Kirain ada seleksinya lagi pas daftar itu kan. Ya udah. Saya lanjutkan daftar. Pas balik ke sini baru ada info lagi masuk ke grup itu. Grup Bawaslu PPU ini. Iya, grup Bawaslu PPU. Jadi langsung dihandle langsung sama di-handle dari Bawaslu Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ya, Jadi informasinya dari teman ya. Dari teman. Awalnya itu kan kirain dari terima ini soalnya ada info-info lagi kan, info gitu. lebih lanjutnya kan. Oh iya. Ya udah, kirain gara-gara corona ditunda atau apa sekalinya diadakan secara daring. Iya, betul. Justru dengan adanya pandemi COVID ini malah dilaksanakan itu secara daring seluruh Indonesia begitu ya, rangkaian kegiatannya. Nah, kita mau lanjut ke pertama kali dapat info ada SKPP gitu. Apa yang pertama kali dibayangkan? Gitu. Oh, pertama kali saya dapat informasi itu dari Instagram ya, Mbak ya. Karena semenjak dari saat informasi itu saya coba lihat dari segi kualifikasi, terus saya coba cari-cari di Google perihal masalah sekolah SKPP ini dan ternyata cukup menarik gitu. Nah, untuk saya coba ikuti. Salah satunya adalah kita belajar dari segi ilmu politik, terus pengawasan, terus dari segi publiknya kita seperti apa, public speakingnya seperti apa, dan kita membelajarkan hal-hal yang sifatnya ini di luar job desk saya sendiri. Ibaratnya saya memang orang pekerja, tapi ini suatu momentum yang berharga buat saya untuk tambah wawasan dan tambah pengetahuan. Oh, gitu, jadi kesan pertama, ada satu wadah nih saya bisa join dan bisa mendapat wawasan yang betul sekali. Sebelumnya saya belum pernah dapatkan gitu, makanya akhirnya tertarik dan kemudian daftar juga begitu ya Mas ya. Demikian juga mungkin untuk Mas Syahrul ya. Jadi alasannya karena SKPP ini merupakan salah satu cara gitu untuk kita belajar secara lebih komprehensif kayak gitu, karena memang isinya berupa kelas ya, ada penyampaian materi seperti itu. Nah, kita bakalan lanjut nih.
tadi itu kan tentang pengalaman pertama kali dapat informasi seputar pendaftaran SKPP. Iya. Nah, saya boleh dong diceritain ke teman-teman sahabat Bawaslu di sini, setelah mengikuti kegiatan SKPP itu apa yang didapatkan, secara umum hal apa yang sebelumnya belum ada, belum diketahui, setelah ini tuh setelah ikut kegiatan itu jadi tahu dan ini tuh penting gitu. Boleh diceritakan mungkin Mas Syahrul? Ya mungkin dari pertama kali pas memulai sekolah kader daring itu, cara daring materi-materinya banyak dipelajari juga kan di kampus itu. Cuman yang saya dapatkan di sekolah kader ini begitu banyak juga, karena ada beberapa ilmu juga yang belum dipelajari juga di kampus, sehingga dalam mempelajari di sekolah daring ini beragam sih. Ada dari Contohnya apa itu? contohnya dalam pengawasan pemilu pilkada itu, seperti itu, melakukan bagaimana cara melakukan penanganan sengketa itu dari Lebih ke awal. teknis Nah, gitu ya, teknis awalnya itu kan alurnya. alurnya dari cara-cara apa namanya, cara melaporkannya bagaimana, Oke. sehingga dari poin-poin itu tersebut kan bisa kita pelajari lebih dalam. Mungkin kalau kita mempelajari secara ilmu aja mungkin kurang juga kalau tanpa dipraktekkan kan, Oh iya. karena bisa lupa juga Oke. tentang ilmu itu. Jadi- mau tidak mau ya dipraktekkan. Pernah juga sih mempraktekkan ilmu tersebut di dunia kampus Oh pernah. pas pengadaan pemira. Nah, Oh pemira jadi ini, ada mekanisme pemilihan iya, ya? mekanisme Seperti pemilihan. Cuman pas kemarin itu pas pemira di kampus itu diadakan secara voting. Oh voting. Jadi metode pemilihan yang berbeda ya. Iya, Jadi voting. intinya untuk kelas SKPP ini sendiri hal yang didapatkan adalah yang lebih sifatnya itu teknis gitu. Iya, teknisnya. Misalnya kayak alur pelaporan, penanganan pelanggaran dan lain-lain yang sifatnya kalau misalkan kita sebagai masyarakat ini menemukan sesuatu, apa sih yang harus kita lakukan dan kemana kita menyampaikan laporan-laporan tersebut. Iya, gitu. kadang kan masyarakat juga bingung juga. Iya. Misalkan menemukan politik uang. Nah, dia bingung bagaimana cara melaporkannya kan. Kadang kan sebagai masyarakat kan awam juga kan mengenai. Sebelumnya Mas Syahrul mungkin sudah tahu lembaga pengawasan Bawaslu gitu. Oh, sudah tahu. Sebelumnya memang sudah Iya, tahu sudah ya. tahu. Jadi memang tahu ada satu lembaga yang tugas fungsinya memang untuk pengawasan pemilu seperti itu ya. Iya. Gitu. Cuman cara mendalamnya kan lebih dipelajari lagi pas di SKPP daring ini. Oh, baik. Lanjut. Nah, Bawaslu kita udah mendengarkan nih apa-apa aja sih yang sudah didapatkan sama Mas Syahrul ini. Apa yang didapatkan di dalam SKPP yang kalau di luaran itu belum tentu dapat seperti itu. Nah, kita lanjut ke Mas Awan. Kalau Mas Awan sendiri mungkin ada 1-2 hal yang boleh diceritakan ke sahabat Bawaslu tentang hal utama yang didapatkan selama kelas SKPP daring. Silakan Mas. Oke, baik buat sahabat Bawaslu dimanapun berada, satu hal yang saya ini merupakan suatu ekspektasi saya sih selama ikut SKPP itu, salah satunya kita belajar secara teknis dan mekanisme. Teknisnya itu tentang bagaimana tata cara pemilu, pengawasan pemilunya, terus ketika ada masalahnya, ketika ada sengketanya, terus kita sampai masalah itu terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari Bawaslu tersebut. Itu salah satunya. Yang kedua adalah kita banyak belajar tentang mindset. Mindset kita harus sesuaikan dengan apa yang menjadi program dari Bawaslu tersebut. Salah satunya adalah menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih jujur, dan lebih menganalisa sesuatu hal itu, menjadi orang-orang yang punya analisa yang lebih baik. Jadi sebenarnya ada poin plus ya. Jelas. Salah satu hal yang ibaratnya ini satu hal yang didapat lebih gitu, Betul, selain teknis tentang kepemiluan, penanganan pelanggaran, mekanisme pelaporan dan lain-lain, juga sebenarnya ini juga sembari membentuk kepribadian kita gitu ya, sebagai peserta SKPP itu sendiri. Betul Luar sekali. biasa Mas Awan. Jadi setelah dari kelas SKPP itu merasa
banyak hal yang dipelajari, salah satunya adalah membentuk kepribadian yang lebih jujur, lebih peduli terhadap penyelenggaraan pemilu khususnya. Betul sekali, Gitu. Mbak. Betul sekali, Mbak. Nah, sahabat Bawaslu, itu tadi ya pengalaman dari Mas Awan dan juga Mas Syahrul. Nah, sekarang saya pengen dengar nih dari Mas Awan sendiri setelah pengalaman dari awal daftar sampai mengikuti sampai akhirnya mendapatkan sertifikat kelulusan peserta dan sekarang sudah menjadi alumni SKPP ya. Ya. Mungkin ada pesan dan kesan terhadap penyelenggara khususnya dalam hal ini adalah Bawaslu seperti itu, dan juga mungkin pandangan-pandangannya boleh disampaikan ke teman-teman. Oke, baik, sahabat Bawaslu dimanapun berada, sebelum kita membahas masalah kesan dan pesan, saya sih dari sisi saya sendiri, saya mau mengucapkan terima kasih sekali kepada Bawaslu PPU, yang mana telah memberi ruang buat ya salah satu kami ataupun ya kami sama Mas ini juga, Iya. kita dikasih ruang di sini untuk selain belajar kita punya selain belajar kita punya cara pandang sendiri untuk mengerti tentang dunia pengawasan itu seperti apa. Pengawasan kita ini bukan secara cuma lokal aja sih, tapi sudah ibaratnya nasional. Iya. Karena pengawasan ini bentuknya kan skalanya universal. Setidaknya hal-hal yang bersifat pengawasan itu justru membuat kita menjadi orang yang lebih peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap warga masyarakat. Jadi setelah ini siap ya Mas ya, kalau misalkan nanti di masyarakat mensosialisasikan nilai-nilai pengawasan, pemilu yang jujur dan adil, seperti itu, mengajak keluarga, sahabat semuanya ya Mas ya. Betul. Jadi agen-agen pengawas partisipatif di masyarakat luar biasa. Betul. Nah, Oke. boleh kita lanjut ke Mas Syahrul ya. Ya. Setelah mengikuti agenda SKPP ini mungkin ada 1-2 hal pesan dan kesan selama mengikuti agenda. Kalau tadi kan Mas Awan tadi menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas adanya agenda SKPP yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI, kemudian oleh Bawaslu tingkat provinsi dan berjenjang sampai ke tingkat kabupaten kota yang kita ini ya, yang ada di PPU ini, memfasilitasi, memberikan arahan-arahan, informasi dan lain-lain sampai dengan selesai. Nah, kalau dari Mas Syahrul sendiri boleh disampaikan? Ya, terima kasih telah memberikan wadah bagi peserta SKPP ini. Terutama berterima kasih kepada Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten PPU yang sebagai fasilitator buat kader-kader partisipatif ini. Nah, mungkin kesan dan pesan dari awal sampai akhir mendapatkan sertifikat ini mungkin menjadi hal yang sangat diuntungkan bagi kita sebagai kader ini kan, karena kita mendapatkan wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih juga bagaimana ilmu ini bisa dimanfaatkan di lingkup masyarakat ketika menjelang pemilu ataupun pilkada yang sifatnya lingkup daerah. Nah, ini kan bisa menjadi bagaimana kita mengawal pemilu dan berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat tersebut untuk bisa menghindarkan pelanggaran potensi pelanggaran, meminimalisir kemungkinan kecurangan ya. Karena sebagaimana yang kita tahu juga pasti Mas Syahrul dan Mas Awan ya pasti sama-sama paham bahwa tanggung jawab terkait pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil itu bukan merupakan hanya tanggung jawab penyelenggara, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, tapi itu merupakan tanggung jawab bersama. Betul. Itu. Boleh disampaikan 1-2 hal kepada sahabat Bawaslu, kenapa sih harus gabung di SKPP? Mungkin kalau SKPP akan, atau nanti ketika SKPP akan dilaksanakan lagi di tahun-tahun berikutnya, ajakan kepada teman-teman harus gabung kayak gitu. Boleh dari Mas Awan mungkin. Boleh. Oke, pertama sahabat Bawaslu atau buat rekan-rekan dimanapun berada, terutama untuk wilayah PPU, tahun depan jika ada lagi SKPP ini, ayo kita
ikut berpartisipasi untuk menambah wawasan kita, salah satunya itu. Yang kedua menambah pengetahuan kita dari segi dunia politik, salah satunya itu kan. Dan yang ketiga adalah yang terpenting adalah nambah silaturahim, itu yang terutama. Kita jadi banyak kenal, gitu aja sih kalau dari saya. Jadi itu ya. Nah itu tadi dari Mas Iwan. Nah sekarang saya pengen dengar dari Mas Syahrul nih, kalimat ajakannya buat teman-teman sahabat Bawaslu semua, kenapa sih harus bergabung di SKPP seperti itu, boleh? Ya, untuk sahabat Bawaslu terkhususnya di PPU, dengan mengikuti agenda SKPP daring ini kita mampu mendapatkan ilmu, pengetahuan dan wawasan yang lebih agar mampu mengedukasi masyarakat di daerah kita ataupun di sekitar kita untuk bisa meningkatkan partisipasi dalam pemilu dan pilkada tersebut. Jadi partisipasi ini bukan hanya dalam hal memberikan atau menyalurkan hak suara, hak pilih pada saat pemilihan, tetapi juga terlibat langsung dalam mengawal pelaksanaan pemilu dan pilkada itu sendiri ya Mas ya? Iya Mbak. Baik, sahabat Bawaslu, sebagai penutup mari kita dengarkan penyampaian pantun dari dua teman-teman SKPP yang sudah ada di sini. Silakan. Jalan-jalan sama teman, keliling Penajam naik mobil. Mari berpartisipasi dalam pengawasan untuk pemilu yang jujur dan adil. Jangan lupa ya, kawan-kawan sahabat Bawaslu, like and subscribe. Sampai jumpa, salam awas. Salam.